Selama beberapa tahun ke belakang, kita sudah menyaksikan seberapa brutalnya genosida yang dilakukan Israel. It's both horrible and outrageous. Mungkin kamu marah, sedih, frustasi, dan selalu berharap penderitaan ini bisa segera berakhir. Saya juga yakin, pasti kalian semua mikir, where the heck are the world leaders? Di mana hukum internasional? Di mana PBB? Kenapa sih organisasi-organisasi dunia rasanya useless dan gak ada gunanya? Di saat yang bersamaan, saat dunia memungkinkan adanya resolusi, Afrika Selatan maju paling depan. Mereka menggugat Israel ke Mahkamah Internasional atau ICJ atas dugaan pelanggaran terhadap konvensi genosida. Tanggal 26 Januari 2024 lalu, Mahkamah Internasional memutuskan agar Israel melakukan 6 tindakan sementara atau interim measure. Salah satunya, menghentikan penyerangan kepada warga Palestina. Pertanyaannya, apakah Israel akan tunduk? Lebih jauh lagi, seberapa besar peran Mahkamah Internasional dalam hal ini? Hai, I'm Esther. And I am Tata, bersama kita mengupas kekuatan ICJ dan hukum internasional Di International Law Project. Terlepas dari apapun opinimu soal Israel dan Palestina, kita nggak bisa mengelak kalau apa yang dilakukan Israel ke Palestina bukan hanya sejak 7 Oktober 2023, tapi selama 75 tahun yang lalu. Ini sudah melanggar hampir semua jenis kejahatan dalam hukum internasional, nggak hanya kejahatan genosida saja. Dan pada tanggal 26 Januari 2024, ICJ sudah mengonfirmasi hal tersebut. Walaupun mereka nggak bisa secara gamblang ngomong kalau Israel sudah melakukan genosida, karena untuk membuktikan hal tersebut perlu waktu yang cukup lama. Intinya, ICJ sudah bilang kalau serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 itu udah masuk ke dalam indikasi genosida dan karenanya sudah masuk dalam kasus di bawah konvensi genosida. There's so many things I would like to say, but buat memudahkan kita memahami masalah ini, mari kita kenalkan dulu apa sih hukum internasional. Simpelnya, hukum internasional adalah hukum yang mengatur entitas internasional. Entitas atau subjek hukum internasional termasuk negara, organisasi internasional, palang merah internasional, takhta suci Vatikan, pemberontak, dan individu. Hukum terbagi atas dua kelompok besar, yaitu hukum private dan hukum publik. Dalam konteks internasional pun sama. Ada hukum internasional private dan hukum internasional publik. Intinya, hukum internasional adalah kumpulan aturan, norma, dan standar yang umumnya diakui sebagai mengikat antar negara. Ini membentuk norma-norma buat negara dalam banyak hal, mulai dari urusan perang, diplomasi, hubungan ekonomi, sampai hak asasi manusia. Jadi, hukum internasional ini sering dianggap fana atau useless karena beda sama hukum nasional suatu negara. Cara kerjanya sebagian besar melalui persetujuan atau konsen. The key word here is consent. Persetujuan bersama. Ketiadaan otoritas yang secara universal diakui inilah yang membuat negara lain bisa melanggar atau tidak patuh pada hukum internasional. Meskipun negara bisa memilih untuk nggak patuh, tindakan kayak gitu biasanya dihadapi dengan ketidaksetujuan dari negara-negara lain dan bisa berujung pada tindakan paksa. Mulai dari sanksi diplomatik dan ekonomi, sampai ujungnya bisa aja perang. Jadi, hukum internasional itu kayak peraturan main yang walaupun dia bisa diabaikan, tapi konsekuensinya juga bisa serius. Lalu, siapa yang membuat hukum internasional? Dibentuk lewat persetujuan bersama negara-negara. Bisa dari praktik internasional yang sering disebut sebagai kebiasaan internasional atau customary international law, atau melalui perjanjian-perjanjian atau traktat. Kalau kita bicara tentang PBB, Majelis Umum dan Komisi Hukum Internasional adalah yang bikin hukum internasional. Mereka ibaratnya kayak DPR-nya. Contoh traktat yang udah dibuat yaitu Konvensi Genosida tahun 1948 dan Hukum Kemanusiaan Internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1948 tentang perlindungan korban perang. Jadi, even in times of war, sebenarnya ada hukum yang harusnya dipatuhi oleh masing-masing pihak. Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, sebenarnya Mahkamah Internasional itu apa sih? How powerful is the ICJ? Pada tanggal 9 Desember 2023,
Afrika Selatan menggugat Israel dengan tuduhan genosida, di mana keduanya merupakan negara anggota Konvensi Genosida tahun 1948. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2024, Afrika Selatan menyampaikan argumennya secara lisan. Apa sih ICJ itu? ICJ atau International Court of Justice adalah bagian dari PBB, semacam pengadilan tinggi PBB, namun wilayahnya cuma terbatas pada negara-negara anggota PBB. Jurisdiksinya cuma bisa ngadilin masalah antar negara, dan tugas mereka adalah menyelesaikan masalah hukum antar negara dan kasus yang membutuhkan pendapat hukum. Terus selain ICJ, ada juga namanya ICC atau International Criminal Court. ICC bukanlah bagian dari PBB dan jurisdiksinya adalah terhadap individu atau hanya perorangan saja. Cakupan kasus yang bisa dibawa ke ICC juga terbatas: pelanggaran hukum perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi. Ini semua berdasarkan Statuta Roma. These are only the grave crimes against humanity. Tapi di antara kedua sistem peradilan internasional ini ada satu kesamaan, yaitu mereka enggak memaksa keputusan mereka. They can really enforce their decision. Ini yang bikin banyak orang mikir, kayaknya hukum internasional itu kayak lelucon aja. Kemarin yang diberikan oleh ICJ adalah professional measure, artinya tindakan sementara, dan ini bukan putusan terakhir ICJ. Tindakan sementara ini bisa diminta sama negara penggugat jika merasa hak-hak yang menjadi subjek gugatannya lagi dalam bahaya. Putusan akhirnya, ini bakal memakan waktu yang lebih lama lagi, bahkan bisa bertahun-tahun. Lalu apakah putusan sementara ini mengikat secara hukum? Iya, ini mengikat, tapi nggak ada satu lembaga pun yang bisa secara langsung menegakkannya. Again, ini adalah alasan sehari setelah putusan ICJ, Israel tetap menyerang warga Palestina. Mahkamah Internasional keluarin 6 perintah darurat, antara lain yang pertama, tidak membunuh anggota kelompok tertentu atau the Palestinians. Yang kedua, enggak menyebabkan cedera fisik atau psikologis. Yang ketiga, Israel harus mencegah dan menghukum siapapun yang mengajak secara terbuka melakukan genosida. Yang keempat, Israel harus mastiin pengiriman layanan dasar dan bantuan kemanusiaan. Yang keenam, Israel harus mencegah menghancurkan bukti kejahatan barang, dan Israel harus melaporin selama semua langkah yang sudah diambilnya dalam waktu 1 bulan. Professional measure ini menuai banyak banget pro kontra. Ada yang merasa kurang puas karena mereka tidak secara gamblang ngomong kalau harus ada gencatan senjata. Tapi banyak pakar hukum menilai bahwa untuk 6 perintah tersebut bisa tercapai, harus ada gencatan senjata. Ada yang bilang juga, kalau misalnya mereka meminta gencatan senjata itu berarti harus ada dua belah pihak, padahal Hamas bukanlah subjek hukum dalam ICJ. So, what is the solution to all of this? Sebenarnya yang saya ingin lihat adalah di setiap pelaku kejahatan perang ini, all of these warlords untuk dibawa juga ke ICC, nggak cuma Israel secara negara. Kenapa? Saya simply, semua pejabat-pejabat tinggi di Israel ini sudah melanggar hampir semua hukum. Menyerang rumah sakit, pengusiran massal, pembunuhan warga sipil, semuanya itu bisa diadili kalau memang kita mau benar-benar menegakkan hukum internasional. Sayangnya, Israel akan berargumen bahwa mereka bukan bagian dari ICC karena belum meratifikasi Statuta Roma. Mereka juga di-backup sama Amerika Serikat yang menganggap ICC nggak punya jurisdiksi terhadap Israel. Yang intinya power mereka terlalu kuat. Walaupun sebetulnya ini bisa ditanggapi dengan argumen bahwa tindakan tersebut dilakukan di wilayah Palestina dan Palestina merupakan pihak dari Statuta Roma. Intinya, upaya dunia tidak berhenti setelah putusan sementara ICJ. Kita tahu bahwa meskipun ini adalah langkah yang benar, this is the right step in the right direction, kita bisa melihat ini sebagai kemenangan. Tapi pada akhirnya, semuanya tergantung pada masing-masing negara. Bagaimana mereka akan bertindak secara politik, secara ekonomi, secara diplomatik, dan ini juga berpengaruh. This will trickle down to us citizens
Intinya, perjuangan tidak berhenti, apalagi mengingat Netanyahu telah mengatakan bahwa dia akan mengabaikan semua putusan Mahkamah Internasional. Untuk mengakhiri video ini, I'd like to quote our beloved Nelson Mandela. We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians. Saya Esther, Saya Tata. dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number